Oke, sekarang gue ada di Mamang Vape dan Cafe di daerah Bogor. Gue pengen grebek owner Casper. Yuk, masuk. Oke, sekarang gue lagi bersama ownernya Casper yang berlokasi di Mamang Vape dan Mamang Cafe juga. Oke, kenalan dulu ya Mas. Adeng. Mas Adeng. Mas Adeng, lu punya usaha vape store sama cafe nih, gue lihat-lihat. Ini lu gue lihat-lihat punya usaha sama cafe tuh, kenapa lu bisa langsung terjun ke dunia motor dah? Out of the topic banget ya. Keluar banget ya. Jadi gini, kalau misalnya si motor ini sih sebenarnya gue hobi gue dari dulu sih, di zaman gue sekolah belasan tahun lalu lah. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ke hobi motor padahal usahanya ini ya karena duluan hobi gue dibanding usaha, dan kebetulan usaha gue adaan lah, jadinya gue bisa memilih main motor lagi. Oke. Kenapa sih Mas lu lebih pilih Vespa dibandingkan motor yang lain Mas? Kalau memilih Vespa sih sebenarnya kan karena kepengen gue pengen punya Vespa, cuman belum kesampaian. Pas udah kesampaian gue beli, rencananya sih mau buat gue pakai doang, taunya kebablasan, jadi dibikin seperti ini. Nah, sejarahnya nih motor gimana nih Mas awal-awalannya? Kan nggak mungkin langsung jadi begini, apa bener langsung jadi begini? Dari awal beli? Awal beli ya standar doang. Jadi gue beli, menurut gue kurang enak Vespa gitu. Ya udah gue bawa ke bengkel, ke Temi. Gue minta di porting aja, sama minta kirian lah, basic banget lah gitu ya, motor standar. Nggak taunya sama dia langsung gue di chat, mau main nggak? Mainin dulu ya sekali. Ya udah sok, main lah. Taunya bablas terus nih sampai sekarang. Nah, ini berarti diperuntukkan untuk motor balap ya. Awalnya waktu standar porting tuh buat harian aja, apa emang ada balapnya juga Mas? Pas standar porting itu niat awalnya gue emang cuma motor harian aja biar enak gitu kan. Taunya makin kesini terus nyebur. Makin dalam. Okay. Mau cabut juga udah basah kuyup. Berarti waktu awal di kelas standar porting udah pernah main juga nih motor? Udah pernah. Di standar porting pernah menang, pernah kalah. Ya, namanya main wajar. Menang mah wajar, udah biasa. Oke, dari gua lihat-lihat usaha lu nih sama kafe. Usaha dengan kafe ini terganggu nggak Mas sama dunia motor lu nih, dunia hobi lu? Kalau kata gue sih nggak ada korelasinya sih sebenarnya, nggak ada kegangguan sama sekali karena kan ini cuma hobi, dan kalau keuntungan pun nggak ada nyambungnya juga sih. Kan ada beberapa nih yang kayak main motor tempelin stiker usahanya segala macam, banyak banget tuh kan kayak gitu promosi. Gue nggak pernah kepikiran kayak gitu sih, karena gue pikir ya usaha mah usaha aja, main motor, ini hobi gue bukan usaha gue gitu. Minum dulu Mas. Oke, santai, gaskeun. Kenapa lu namain Casper nih Mas nih? Kalau dinamain Casper itu sebenarnya awal mula nih motor tuh nggak ada nama. Udah main berapa kali cuman nggak ada nama. Terus karena apa ya, banyak motor-motor Vespa dengan warna yang sama, jadi takut di aku, sempet dikasih namanya Putih-Yuhu, kasih standar porting. Setelah itu pas di naik 66, gue mikir kayak puyuh nggak ada ikonnya banget nih, masa gue kasih gambar puyuh gitu, stiker puyuh di sini, kayaknya nggak lucu gitu kan. Ya udahlah, gue pilih Casper. Gue milih Casper karena warnanya putih. Tapi Caspernya itu tuh bukan berarti kayak Casper biasa doang gitu kan, makanya gue tambahin si Casper. Si Casper itu kan laut, C-nya itu kan laut, Caspernya tuh ya hantu lah kan, secara garis besar. Makanya gue namain si Casper, yang intinya sih sebenarnya kalau menurut gue tuh hantu laut gitu. Berasal dari motor Temi yang dulu lah, ada nama hantu laut. Gue pernah lihat itu kencang menurut gue.
makanya gue kasih nama. Ya udah, gue pengen nostalgia aja zaman dulu, zaman gue sekolah itu. Nostalgia. Gue lihat-lihat nih motor lumayan ada barang-barang yang lumayan nih mas nih. Ini udah pakai apa aja sih mas di motor ini barang-barangnya? Kalau barang-barang sih sebenarnya kalau dari bentukan yang buat modif-modifnya ya lebih banyak pas di standar porting modif-modifannya. Kalau di sekarang lebih banyak dibuang-buangin kayak pelek kan sebelumnya pakai yang lebih mahal gitu kasarnya. Cuman ternyata lebih berat, jadi gue ganti yang lebih murah cuman lebih enteng. Terus kayak shock juga bikin karena yang pakai Ohlin itu lebih berat. Terus paling sisanya paling masalah di seputar injeksi aja ya, kayak pengapian pakai eraser. Terus kayak apa ya, nggak ada yang istimewa juga sih sebenarnya. Paling basic sih sebenarnya kalau pengapian injeksi ya, kayak semua motor juga sama sih pasti yang main injeksi, pengapiannya nggak jauh beda, tinggal mappingnya aja yang beda-beda sendiri. Nah. Ini velg pakai apa mas? Kalau velg ini sekarang gue pakai Franco. Lebih enteng sih daripada Marus yang kemarin kan gue pakai Marus W252 kalau nggak salah. Kemarin gue liat-liat rame nih mas di media sosial tentang body nih. Ini kan karena sebelumnya belum begini ya bodinya ya? Belum, masih standar, nggak ada yang dicowak-cowak juga. Cuman makin kesini spek 66 tuh pada cowakan semua rata-rata ya, spek-spek gede. Makanya ya udah diputuskan untuk di bolong-bolongin, di custom dikit lah body-bodinya. Biar aerodinamis ya? Bisa aerodinamis, bisa mengurangi bobot juga. Kan Vespa bobotnya lumayan berat juga ya dibanding Jepangan. Iya benar. Ini dia monokok soalnya dia kaleng gitu semuanya. Semuanya besi semua. Ini dicowak-cowak ya mas. Ini apa namanya, dibikin body buta juga. Ya, sengaja dibikin buta biar beda aja sih gitu. Terus banyak yang ramai kemarin kan disangkanya ini body fiber ya, karena looksnya buta gitu. Dan ditambah kayak dulu dari atas ini ngeliat putih semua, si rangkanya dibikin hitam, jadi kelihatannya tuh kayak plastik si putihnya. Benar. Padahal kalau lu ketok dari atas sampai bawah ya udah besi semua, kecuali batok sama spakbor ya. Kita tes nih ya, kita tes kaleng apa fiber. Ini kaleng, dari sini juga. Kalau itu pasti plastik. Plastik ini mah plastik. Spakbor sama batok tuh pasti plastik. Masih kaleng. Semua. Kaleng. Nggak ada yang fiber nggak ada. Nggak ada. Anti fiber. Kalau fiber sih lebih kayak motor-motor orang Bali sih biasanya yang fiber tuh. Awal mula ramenya tuh orang Bali sih yang pakai fiber. Ngomongin fiber, kenapa nggak pakai fiber aja mas? Bukan Vespa sih menurut gua kalau fiber. Vespa. Oh gitu. Ciri khas ya. Iya. Oke. Vespa tuh identik dengan kaleng. Udah Vespa tuh kaleng. Bener. Oh berarti lu udah masuk ke dunia balap, terus bawa nama Vespa juga masih ciri khas dengan bawa ciri khas Vespanya juga. Iya. Vespa tuh kaleng, bukan fiber, bukan plastik. Oke. Ada nggak sih mas part-part yang di custom? Kalau part custom sih paling ya kayak shock itu custom kan. Terus stang custom, aluminium. Ya pokoknya yang bagian-bagian besi yang bisa diganti aluminium kita ganti. Supaya enteng, mengurangi bobot ya. Nah, kenapa sih mas? Ini pertanyaan gue dari lubuk hati yang paling dalam nih mas. Kenapa lu lebih milih B-Speed? Kalau milih B-Speed, sebenarnya sebelum ada B-Speed sih gue udah di stemming. Jadi awal mula kan B-Speed tahun berapa tuh men? 2010 tanggal 12 bulan 11 2010 lah. Iya. Dari 2010 B-Speednya. Oh B-Speednya. Iya, gue dari sebelum ada B-Speednya. Kalau lu masukin motor ke B-Speed tuh kira-kira tahun berapa? B-Speednya dari kapan ya? Nggak tahu sih, gue dari awal mula sih sebenarnya. Udah lupa banget nih berarti nih ya. Udah lama banget berarti. Sebelum nama B-Speed terbentuk lah. Bukan anak-anak baru yang main balap itu, bukan ya. Udah lama berarti ya mas? Cukup lama. Oke. Ini mas. Dari spek standar porting dulu nih mas. Partai apa yang paling berkesan mas? Kalau dari standar porting, menurut gua pas main sama Rals Garage sih.
Itu menurut gue yang paling berkesan. Karena motor rame kan. Jadi di video ini kelihatan motor kita masuk, video ini kelihatan motor dia masuk. Itu sampai kecot juga sih. Cuman setelah berapa 2 harian kalau nggak salah, kita lihat media yang benar-benar akurat, ternyata motor kita kalah, motor ini kalah. Ya udah, langsung gue ngontak Temi, men motor kita kalah, udah kita bayar aja. Gue bayar langsung. Jadi kalau yang bilang nggak bayar itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Gue bayar kok. Ini kita klarifikasi nih berarti. Oke, pernah naik ke kelas 63, pernah nggak nyentuh 63? Belum. Belum? Jadi di standar porting, Temi minta 66, ya udah. Oh lanjut, langsung lompat nih ke 66 nih. Sekarang kondisi motor, speknya apa? Kondisi motor sih speknya sekarang 66 ya, 66 stroke standar. Free? Free. 66 free? Ya 66 free stroke standar. Kalau di kelas 66 free, partai yang paling berkesan? Kalau partai yang paling berkesan sih motor ini belum banyak film lah kasarnya. Main paling yang benar-benar lepas sih baru sama kuda doang, unicorn. Baru itu doang. Unicorn ya? Tapi itu juga cukup berkesan sih menurut gua. Karena partai cukup lama. Dari tahun lalu baru lepas tahun ini. Itu partai yang paling rame mas, gue denger nih. Gue liat-liat juga rame banget itu. Paling seru sih. Menurut gua seru juga itu. Makanya pengen setelah ini mudah-mudahan ketemu filmnya. Ya udah kita mencari partai lagi. Udah berapa part sih mas sama unicornnya? Kalau dibilang berapa part sih sebenarnya harusnya sih jatuhnya 2 part ya. Karena yang pertama yang tahun lalu itu kita sama-sama kepagian batal lepas. Tapi selanjutnya beberapa hari itu kita udah nentuin tanggal, kita udah ready, udah tinggal jalan, main di gunung sehari. Cuman dianya trouble jebol. Cuman nggak ke up ke media. Jadi ya udah kita hitung yang lepasnya aja partai cuma 1 part. Kita anggapnya gitu. PDD nih mas, partai diem-diem. Iya. Bisa dibilang gitu ya? Iya. Oke. Karena nggak rame. Setelah itu lanjut ke part 2 itu di mana mas? Part 2 kemarin tuh lepasnya di Sentul, di Sera. Itu juga prosesnya lama banget. Jadi perjanjian tuh dari akhir tahun lalu, bulan Desember kalau nggak salah atau November gitu. Pengen bikin penutupan di Desember, cuman motor dari sana belum ready. Ya udahlah kita sama-sama enak juga, karena dia juga pas motor kita belum ready, dia juga sama-sama nungguin. Jadi dilepasnya kemarin tuh bulan Maret kalau nggak salah, Maret. Part 2 kemarin belum beruntung nih mas ya? Ya, belum dikasih hokinya. Belum dikasih hokinya bahasanya nih. Ya. Itu kenapa mas? Kurang apa nih kira-kira? Kalau kurangnya sih sebenarnya motornya sih kurang maksimal sih. Jadi pas kemarin tuh kan sempet lihat kan motor udah lepas, toto di step doang tuh. Itu kan kayak busi mati, terus ganti busi. Terus yang terakhir dicek tuh ternyata ada kabel juga bermasalah di race panelnya tuh. Temperaturnya ngaco. Jadi motor pas keluar tuh telat banget. Yang biasanya 100 meter udah keluar, ini 200 lebih baru teriak. Makanya time-nya juga molor sih jauh. Oke. Joki mas, ngomongin joki, siapa aja sih mas yang udah pernah bawa Casper ini, si Casper? Kalau joki sih dari awal Hakim sih. Soalnya karena Hakim juga udah lama. Jadi gue gak kemana-mana. Hakim Cetek ya, Hakim Raga Jaya 146. Oke, selanjutnya ada partai apa nih mas? Kira-kira yang akan tayang? Partai yang akan tayang ya insya Allah sih. Kalau emang jadi bulan ini bakal ada partai kok. Oke, partai masih yang tertunda sih. Partai tertunda. Oke, masih dirahasiakan nih namanya nih, nama lawannya. Masih dirahasiakan, cuman yang jelas partai yang tertunda. Pokoknya nanti dikasih kejutan di akhir nih mas. Semoga aja ada hokinya lah. Gue liat-liat nih Casper lagi sibuk nyeting nih mas. Nyeting mulu nih mas. Mau prepare ketemu siapa mas? Kalau itu emang ya lagi nyeting mulu. Soalnya emang kita mau ketemu sama partai yang tertunda lah. Partai yang tertunda ya. Siapa nih kira-kira nih? Pasti tahu. Pasti tahu. Oke. Jadi lebih pinter kok. Tahu-tahu nanti muncul pasti ada media yang naik. Muncul di thumbnail ya. Iya. Kita rahasiakan dulu aja nih. Oke mas. Main di dunia balap pasti ada suka duka dong. Keluh kesahnya apa nih mas nih?
Paling kalau suka duka ya, kalau sukanya sih silaturahmi sih. Jadi lebih banyak teman. Terus kalau lagi misalnya mau main atau lagi nyeting pada ngumpul. Terus kalau main juga yang tadinya mungkin di track kita lawan, pas udah beres main kita jadi temenan kayak gitu kan. Paling sukanya itu aja. Kalau misalnya kayak duka itu ya kalau motor kayak jebol, trouble, itu udah pusing, mikirin pasti. Ada masalah dikit juga pasti puyeng. Terus apa lagi ya? Ntar Mas nih, gue pengen nanya dulu nih. Dari yang suka tadi, kan lu ngebahas bikin banyak temen. Nah, kalau misalkan masalah kecot-kecot gitu gimana Mas? Maksudnya nih Mas? Karena katanya ada pernah kecot. Itu gimana nih? Kalau masalah kecot sih sebenarnya itu kan karena miskomunikasi ya. Kalau yang kayak waktu itu sempet kecot karena motor rame itu karena media tuh nggak ada sama sekali. Kita cari rekaman video segala macam, media nggak ada yang ngasih. Tahu-tahu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ada media yang ngupload. Seakan-akan kita bikin kecot karena nggak mau bayar. Padahal pas di hari selesai main itu kita udah nyari semua hasil, nggak ada yang mau nunjukin. Cuma di satu sisi doang, di sisi dia doang. Sementara posisi motor nempel banget, susah kan. Jadi pas setelah media naik kita lihat lagi, oh ternyata kita kalah, ya udah kita bayar. Jadi nggak ada kecot sebenarnya gitu. Dari masalah kecot-kecot nih pasti ada dong hujatan-hujatan dari netizen, ibarat kayak hatersnya nih motor lah. Gimana nih Mas tanggapan sebagai owner? Kalau tanggapannya, gue ketawa ya sih. Soalnya kan menurut gue nih ya, mereka kan nggak tahu apa-apa nih Mas, tapi mereka tiba-tiba bisa langsung ngejudge, nih motor bla 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 begini. Ya menurut gue sih wajar sih. Mungkin mereka kecewa kan. Awal mulanya kan karena salah satu partai yang tertunda juga. Kan di motor udah berapa kali banyak partai yang tertunda nih. Karena waktu itu juga motor belum siap. Jadi mungkin netizen dari pihak sana maupun netizen dari pihak ini motor gitu kecewa lah, motor nggak lepas, makanya muncullah hujatan. Terus kalau misalnya tanggapan gue tentang netizen yang ngehujat sih, gue malah menyediakan tempat. Beres itu banyak yang nge-DM kan, gimana sih motor payah udah ganti nama segala macem. Gue langsung bikin story, gue bilang lo kalau mau ngehujat kesini aja ke akun motor ini. Kenapa? Karena gue nggak nyari duit di motor ini, apalagi di IG gitu kan sekarang udah banyak kan pada orang nyari duit di IG. Jadi maksud gue kenapa gue milih suruh ngehujatnya di akun gue, akun di motor, karena biar nggak kemana-mana. Kayak misalnya ngehujat ke bengkel atau ke si Hakim. Ini kalau ke bengkel kan itu tempatnya orang nyari duit kan. Kalau ke si Hakim juga nyari duit gitu. Jangan nyampe cuma gara-gara gitu doang motor nggak lepas jadi kemana-mana. Makanya gue alihin ke IG gue, komen tuh. Gue bikin nama gue di story. Gue jatuhnya di sini. Muncul tuh terakhir tuh 700-an komen. Ngehujat semua. Banyak juga. Gue mah ngeliatnya ketawa aja. Karena gue nggak nyari duit di situ. Oke, sebenarnya saran dari gue nih ya, kalau kalian yang nggak tahu apa-apa, jangan main asal langsung ngejudge saja nih. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa nih misalnya, tapi jadi kayak pada so tahu gitu ya, Mas. Iya, banyak netizen yang ini sih. Wajar sih sebenarnya, balik lagi karena kekecewaannya mereka gitu. Jadi mereka kayak mempraduga sendiri lah. Bikin motor lama banget. Gimana? Ya coba aja lu bikin motor. Bener. Belum tentu dia bisa ya. Ya nggak semudah itu bikin motor. Apalagi lu injeksi, butuh uang lebih, butuh pikiran lebih, tenaga lebih. Karena nggak semudah itu, nggak kayak karbul bikinnya bisa gitu kan. Mereka mah tinggal nikmatin doang tontonan, tapi nggak tahu sulitnya prosesnya gimana ya. Iya. Dan gue pun menghargai itu sih sebagai kritikan aja. Sebagai kritikan. Oke, diterima nih berarti ya. Iya. Dengan senang hati malah. Yang penting lu kalau mau ngehujat ke akun gua aja, jangan ke akun bengkel atau ke akun Hakim lah. Bener, soalnya mereka nggak ada sangkut pautnya ya. Iya, ya kan mereka nyari duitnya di situ. Jangan nyampe ke situ lah. Ke gua mah nggak apa-apa, bodo amat. Gua nggak pernah buka IG. Buka IG tuh Casper kalau mau Casper tuh IG-nya aktif kalau mau main doang. Selebihnya nggak pernah gua aktifin karena gua malas ngapain. Gua mau nge-repost. Yang ngetek tuh kan banyak. Kalau gue nge-repost cuma satu media doang, gue nggak enak kayak media lain. Atau gue nge-repost satu orang doang,
gue nggak enak sama ngetek orang lain lagi. Jadi mendingan mendingan gak gue aktifin. Bener. Nggak enak juga. Mas, gue liat-liat juga toko kayaknya lagi rame nih mas. Kayaknya segitu aja nih pertanyaan dari gue. Mungkin juga dari netizen udah ada yang kejawab juga beberapa. Segitu aja mas dari gue. Terima kasih banget nih udah ngeluangin waktunya nih mas. Siap. Buat kita. Sama-sama. Kalau misalkan kalian yang mau mampir ke vape store atau cafe, boleh datang ke Mamang Vape sama Mamang Cafe, alamatnya di sini. Ya, terima kasih ya Mas. Siap, sama-sama. Nah, episode Grebek Owner hari ini udah selesai nih. Bagi kalian yang pengen request siapa yang owner pengen digrebek sama kita, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam dari gua, Banu Hanif. Bye.